Universe sudah tunjukkan jalan, guys. Universe tidak akan menyuruh kita bergerak kalau dia tidak tunjukkan jalan. Setuju ya? Nah, Tuhan itu tidak akan menyuruh kita moving on kalau dia belum menunjukkan jalan. Jalannya ditunjukkan, lampunya dikasih supaya jalan kita itu terang tanpa perlu kebingungan dalam kegelapan. Silakan jalan. Kalian orang yang realistis, kalian mempertahankan pendapat logis. Karena itu kalian bingung saat ini. Kenapa ada pilihan kedua? Kenapa saat ini ada pilihan ketiga? Kenapa bla 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 segala macam? Mencintai itu nggak salah, guys. Yang salah itu adalah ketika kalian memberikan cinta kepada orang yang tidak tepat. Dan aku rasa itulah yang sedang kalian lakukan saat ini. Makanya kalian berada pada posisi stuck. Sudah tidak ada yang bisa kamu sampaikan ke dia. Kamu sudah tidak diberi akses untuk mengungkapkan cintamu ke dia, tapi kamu masih bertahan. Kenapa kamu minta ke jin? Karena kamu tahu ketika kamu minta ke dia, dia tidak akan mau kembali ke kamu. Semakin banyak informasi yang berhasil kamu dapatkan dari menstalking dia, semakin kamu pusing. Itu dah. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever cared? Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, kalian tahu itu ya. Selamat datang di bulan April dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya guys, sampai nanti hari kemenangan tiba. Oke lah, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship guys. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk para Kepi yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini. Kalian baik sekali guys. Dan untuk para Kepi yang rajin komen, like, dan share video-videoku, 2 kali terima kasih banyak untuk kalian. Kalian luar biasa. Para Capricorn newcomer atau yang baru pertama kali melihat channel ini, welcome ya, selamat datang. Silakan masuk, jangan malu-malu. Salam kenal, namaku Ray, aku adalah tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya, channel untuk melihat readingan tarot guys. Silakan perhatikan guys, barangkali ada pesan yang perlu kalian ketahui di dalam readingan ini ya. Oke lah, Kepi, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship, this is love reading for you guys di 2 minggu pertama bulan April 2022 ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif atau general reading. Artinya tidak semua Kepi di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Selain itu, energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Kepi, nanti aku bisa bicara juga dengan orang yang lagi kepo sama kehidupan kalian atau the cross watcher ya guys. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu, 6 kartu aku buka di sini dan 4 kartu yang posisinya vertikal atau divination akan aku buka di video extended. Kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke. Kalau ada kendala dalam menonton video eksklusif gitu ya, menonton video extendednya itu, kalian boleh ngechat ke aku, nanti aku akan bantu ya caranya bagaimana melakukan pembelian video extended. Karena ada beberapa juga yang ngechat ke nomor Be Delightful nanyain, bang gimana caranya nonton video extended, atau bang aku sudah bayar tapi kenapa videonya nggak bisa kebuka gitu ya. Ada-ada aja sih masalah yang muncul ya. Nanti pasti aku akan coba bantu ya, nggak usah malu-malu, ngechat aja. Oke. Kita akan segera mulai readingan kalian ini Kepi. Aku akan buka 3 kartu Oracle ya sebagai opening untuk mencari informasi yang perlu kalian ketahui guys ya. Kartu Oracle ini namanya kurang lebih Sacred Oracle Creator ya. Wow, akhirnya aku bisa menghafal nama kartu Oracle guys. This is good. Sacred Oracle Creator. Oke. Kartunya ada 52 guys. Isinya itu pesan-pesan yang baik ya, yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan ambil 3 kartu dari sini untuk mencari tahu pesan untuk kalian di 14 hari pertama bulan April 2022 ini ya guys. Baiklah, kita akan segera mulai readingan kalian ini Kepi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for the first bi-weekly of April 2022. Thank you very much. 3 kartu yang merepresentasikan Kepi. Hal yang perlu diketahui oleh Kepi di 2 minggu pertama April 2022. Oke, langsung dapat 2 kartu guys. Dan ini kartu yang ketiga. Kartu yang pertama adalah
Change, perubahan guys. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kalian ya. Kalau kartu perubahan ini datang sebagai bentuk nasihat, berarti kalian harus bersiap-siap guys. Perubahan itu besar ya, transformation, the death card. The Tower juga itu kartu perubahan ya, karena berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik, itu the Tower. Kalau transformation itu yang lama itu mati dan yang baru hidup. Change, perubahan. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kalian dimulai dari bulan April ini, dan aku rasa itu akan berkelanjutan guys, karena transformasi itu atau rekonstruksi diri itu bukan hal yang cepat ya, bisa membutuhkan waktu selama berbulan-bulan bahkan tahun guys ya. Kemudian kartu kedua adalah Unstick the Stuck. Ini resistan ya, ketika kita mau berubah atau diarahkan untuk berubah atau digeser menuju perubahan gitu, biasanya kita itu akan stick, bertahan untuk tidak bergerak. Kenapa? Karena manusia itu memang punya sifat untuk merasakan nyaman ya, bertahan di tempat yang nyaman. Zona nyaman. Kalau orang-orang psikologi itu bilang zona nyaman. Kenapa kita nggak mau keluar atau berpindah atau berubah? Karena memang tempat kita sekarang itu nyaman. Event itu sudah tidak berguna lagi untuk kita, event itu sudah tidak membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi memang yang namanya nyaman itu menyenangkan guys ya. Tapi kalian, aku rasa Kepi di bulan April ini tidak boleh berada di posisi yang lama lagi, karena akan segera di unstick. Unstick itu, stick itu nempel guys ya. Sticky itu nempel. Ketika di unstick itu dibuka perekatnya. Kenapa kalian merekat? Karena kalian merasa nyaman di zona kalian yang sekarang ya. Tapi mau ada perubahan untuk kalian Kepi, jadi kalian akan dilepaskan dari apapun yang membuat kalian menempel di zona kalian sekarang. Oke, dan kartu ketiga adalah follow through. Wow, this is huge guys ya. Ada perubahan untuk kalian, dan kemudian ada kesan pemaksaan dari universe untuk kalian bergerak, dan follow through. Setelah itu lanjutkan, jalan terus. Kalian akan dibantu kalau kalian merasa perubahan ini sulit. Kok aku nggak bisa berubah? Sulit banget untuk memulai perubahan tersebut. Sebentar lagi lemnya akan dilepas guys, dan setelah kalian terlepas mungkin akan agak kebingungan untuk beberapa waktu tertentu, tapi setelah itu kalian diarahkan untuk follow through, mengikuti jalur yang telah ditunjukkan ke kalian ya. Universe sudah tunjukkan jalan guys. Universe tidak akan menyuruh kita bergerak kalau dia tidak tunjukkan jalan. Setuju ya? Tuhan itu tidak akan menyuruh kita moving on kalau dia belum menunjukkan jalan. Jalannya ditunjukkan, lampunya dikasih supaya jalan kita itu terang tanpa perlu kebingungan dalam kegelapan. Silakan jalan. Oke, banyakan dari kita itu nggak mau jalan, walaupun udah ada kelihatan tuh jalurnya, udah kelihatan lampu-lampunya di sepanjang jalur, tapi malas bergerak ya. Di beberapa waktu yang lalu kalian mungkin malas bergerak guys, tapi di April ini kalian tidak bisa malas lagi ya, karena lemnya sudah dibuka. Apapun itu yang merekatkan kalian dengan sesuatu yang lama, itu lemnya akan segera di unstick ya, dilepas, lemnya dibuka. Jadi kalian tidak akan punya alasan lagi untuk tetap berada di posisi yang sama. Oke, kita akan segera membuka kartu tarot untuk kalian Kepi. Namun sebelumnya aku mau menerima curhatan dulu ya. Kepi-kepi yang mau curhat, waktu dan tempat dipersilahkan ya guys. Nanti aku akan bantu jelaskan sedikit tentang curhatan kalian. Silakan. Hai Kepi, sudah adakah Kepi yang mau datang? Kepi Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. Apa cerita guys? Ada cerita apa? Mari kita bercerita. Oke. Kepi. Tidak ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa Kepi. Kalau kalian tidak mau bicara, artinya biar aku yang bicara. Kayak apa? Zaman sekolah dulu. Ada yang mau bertanya? Kalau guru nanya gitu ya, kita kan diam semua gitu ya, diam gitu. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, bapak yang akan bertanya. Baru deh semuanya ini sibuk cari pertanyaan biar nggak ditanya-tanyain. Oke Kepi, bener ya, nggak ada ya. Tapi sudah banyak Kepi yang datang ya guys, sudah banyak ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau bicara, kita akan segera mulai saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, couple or in relationship for the first bi-weekly of April 2022. Thank you very much. Jum 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 jum. The Empress.
Sebentar lagi kalian akan produktif. Ya guys, karena kata kunci untuk Empress itu single dan produktif. Tapi aku nggak mau bilang singlenya, produktif aja deh ya. Untuk sementara ini, untuk pembukaan ya, produktif ya. Kenapa kalian akan menjadi produktif? Karena ada perubahan dan kalian sudah dilepaskan dari lem yang menempel kalian ya. Kemudian kalian akan segera dipaksa. Somehow guys, aku ngerasa ini pemaksaan ya. Nanti kalian akan berurayan air mata ketika menjalani kartu ketiga ini, follow through. Taurus, Virgo, Capricorn itu energi-energi yang keras kepala guys, menolak perubahan ya, kolot. Makanya kartu Taurus itu the Hierophant, kartunya Virgo itu the Hermit, dan kemudian kartunya Capricorn itu the Devil. Ketiga oknum tersebut, oknum, iya itu tipe-tipe kolot ya, tipe-tipe yang sulit untuk menerima perubahan. Produktif ya guys. Ketika kalian lepas dari lem yang menempel itu, kalian menjalani jalur baru yang ditunjukkan ke kalian, dan sebentar lagi kalian akan menjadi produktif. Let's see like that. Ya itu aja sekarang ya. Nggak usah yang lain-lain dulu, oke? Yang lain-lainnya di sini aja. Baiklah, kita segera mulai. Halo Kepi. What's going on in your life? I love you very much Kepi. The Two of Wands. Longing, jarak, distant. I miss you very much. Ini adalah energi inti untuk kalian Kepi di 14 hari pertama bulan April 2022 ya. I miss you so much. Oke, mari kita lihat kartu berikutnya. The challenge adalah Seven of Cups. Aku ambil kartunya versi lengkap dulu ya guys. Nanti aku akan jelaskan ke kalian satu persatu seperti biasa. Inilah tanda-tandanya guys bahwa perubahan akan segera terjadi di dalam hidup kalian ya. The Queen of Swords dan The Justice. Bottom of the decknya ada The Moon, intuisi, kata hati, suara hati ya. Ini penting karena overall energy untuk 14 hari pertama April ya, menggunakan suara hati. Kenapa aku bilang penting Kepi? Karena kalian sulit menggunakan suara hati ya. Bakat kalian itu adalah pikiran, otak, logika. Taurus, Virgo, Capricorn itu berbakat di dalam berpikir dengan realistis, berpikir dengan logis. Dan ketika kalian disuruh untuk mendengarkan suara hati, biasanya kalian kebingungan Kepi. Terutama untuk kalian yang tidak punya water sign di birth chart kalian, artinya di Moon, di Venus, di Mars, Mercury, apapun itu ya, sampai Ascendant, kalian tidak punya water sign ya, tidak punya Cancer, Scorpio, Pisces di birth chart, kalian akan sulit sekali untuk mendengarkan suara hati. This is the Moon card guys, kartunya Pisces ya, yang suka pakai suara hati. Ini adalah inti readingan ini, pakai suara hati ya, pakai intuisi. Oke Kepi. Kemudian center of the reading ada the Two of Wands yang di cross dengan the Seven of Cups. Kamu merindukan seseorang, kamu terikat dengan seseorang, kamu terlem sticky, nempel, lengket dengan seseorang. Aku rasa ini energetically guys. Itu yang membuat kamu tidak bisa membuka pilihan untuk banyak hal aku rasa. Bukan hanya mengenai romance ya, walaupun ini love reading ya, berkaitan dengan romance, tapi banyak hal yang tidak bisa kalian nikmati atau kalian sambut untuk masuk ke hidup kalian karena masih nempel dengan energi seseorang aku rasa ya. Kemudian di fokus adalah the King of Swords. Ada orang yang mulai dingin ke kalian, tidak bersemangat lagi melihat kalian, mengabaikan kalian. Ini menjadi bahan pikiran kalian ya. Dan kemudian di target ada Ace of Pentacles. Ingin merasakan perubahan yang besar dan itu membuat kalian happy. Kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa tidak ada sesuatu yang menarik? Aku ingin sesuatu yang menyenangkan datang ke dalam hidupku. The Ace of Pentacles ya. Kalau boleh sih duit. Kalau boleh sih dapat menang undian mobil, kalau boleh sih menang undian sepeda motor, kalau boleh sih menang undian gadget baru. Ini Ace of Pentacles juga menang undian ya guys, mendapatkan hadiah dari undian biasanya. Kalaupun dia tidak bicara tentang undian-undian, berarti kalian menginginkan sesuatu yang besar di dalam hidup kalian yang membahagiakan, tapi dalam hal duniawi guys ya. Kehormatan, kebahagiaan, posisi, jabatan, atau duit ya. Kemudian di Recent Past ada the Eight of Pentacles. This is collaboration guys, kerjasama yang terjadi di masa lalu. Dan kemudian di Near Future ada the Nine of Wands.
This is protection, pasang badan, melindungi sesuatu. Ada yang kalian lindungi ya, bukan diri kalian guys. Kalian rela mati demi melindungi apapun yang sedang kalian lindungin itu. Oke, kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini guys untuk mencari informasi lebih detail yang perlu kalian ketahui ya. Call upon the Almighty, call upon Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. This reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui Capi di 2 minggu pertama bulan April 2022. Terima kasih banyak. Aku disuruh mengklarifikasi The Moon yang pertama guys ya. Mendengarkan suara hati karena ini adalah overall energi kalian, bottom of the deck. Oke, The Hangman. Ada yang membuat kalian ragu saat ini guys ya. Pola pikir kalian yang lama dengan sesuatu yang baru. Ada yang baru dikasih tahu universe ke kalian. The Hangman ini melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Let's say sudut pandang kalian biasanya A gitu ya. Terus The Hangman datang, tiba-tiba sudut pandang kalian itu C. Kalian orang yang realistis, kalian mempertahankan pendapat logis. Karena itu kalian bingung saat ini. Kenapa ada pilihan kedua? Kenapa saat ini ada pilihan ketiga? Kenapa bla 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 segala macam? Karena pilihan pertama kalian atau yang selama ini stick with you, yang nempel sama kalian, itu berbeda dengan pilihan baru yang ditunjukkan oleh universe, The Hangman. Makanya kalian bingung guys. Ya perubahan itu gitu. Kalau tetap di pilihan yang sama kalian gak berubah ya. Kalau tetap di pekerjaan yang sama itu artinya tidak ada perubahan. Kalau tetap dengan orang yang sama artinya itu tidak ada perubahan. Tapi yang ini adalah unstick you. Kamu tidak akan bisa menempel lagi dengan perspektifmu yang lama ya. Oke, let's see. Kartu pertama adalah The Three of Cups. Yang kedua, The Eight of Wands, komunikasi. Dan yang ketiga, The Seven of Pentacles. Bottom of the decknya The Tower. Ada The Judgment, ada The Tower, ada peringatan terakhir, dan kemudian ada action dari universe untuk kalian ya. Aku rasa ini action di sini ya. Karena kalian diperingatkan berkali-kali untuk tidak unstick lagi, untuk tidak nempel lagi dengan sesuatu. Kalian masih tetap mencoba untuk menempel dan datanglah The Tower ini guys. Inilah yang akan melepaskan lem itu ya. This is about a passion. Caramu memandang kesabaran yang aku rasa kurang tepat menurut universe ya. Karena kartu Seven of Pentacles ini guys adalah kesabaran, menunggu ya. Dan The Three of Cups ini celebration, happiness sendirian. Ada yang harus kalian lakukan ya. Menunggu itu bukanlah hal yang tepat lagi dalam situasi kalian saat ini. Oke, makanya komunikasi itu diperlukan. Ada seseorang yang harus segera kalian ajak bicara ya, The Eight of Wands, mengenai perasaan kalian yang paling dalam. Apapun nanti hasil pembicaraan itu yang penting. Dan aku rasa itu akan membuatmu bergerak atau berpindah dari posisi menunggumu yang stuck tadi. Karena kan situasimu stuck saat ini. Kamu menunggu seseorang dan itu stuck. Universe bilang, no more waiting for you, Cappy. Moving on. Dan sudah ada The Tower guys. Walaupun masih di bawah ya, tapi tidak akan lama lagi akan segera terlihat. Oke. Let me clarify the center of the reading. The Two of Wands crossed by the Seven of Cups. The Queen of Cups. You love him very much. Kenapa aku bilang him? Karena ini adalah energi feminim ya guys. Terlepas dari apapun jenis kelamin kalian, tapi ada satu orang yang sangat mencintai, yang longing very much ya. Kemudian The Judgment, peringatan terakhir. Satu kartu lagi. The Nine of Pentacles, yes. Bottom of the decknya The Ace of Swords. Mencintai itu nggak salah guys. Yang salah itu adalah ketika kalian memberikan cinta kepada orang yang tidak tepat. Dan aku rasa itulah yang sedang kalian lakukan saat ini. Makanya kalian berada pada posisi stuck ya. The Two of Wands dan The Seven of Cups. Ada jarak di antara kalian saat ini somehow. Kalian sudah terpisah, separation. Kalau ini adalah pacaran, kalian sudah putus. Kalau ini adalah pertunangan, pertunangan itu sudah dibatalkan. Kalau ini adalah pernikahan, pernikahan itu sudah berakhir, sudah bercerai ya. Walaupun ya kadang-kadang belum ada dokumen resmi gitu, tapi sudah terpisah. Ada jarak di antara kalian, Two of Wands. Makanya muncul istilah longing, merindukan. Kamu masih tetap merindukan dia, masih mengingat-ingat dia, sehingga banyak pilihan yang dihadirkan ke hadapanmu oleh universe kamu abaikan, aku lihat.
Menurutmu itulah bukti bahwa cintamu itu sangat mendalam. That's the true love. When I'm waiting for him or for her. Kalau aku menunggu kamu datang, menunggu kamu kembali, menunggu kita bisa berbaikan kembali, itulah bukti cintaku. No guys, ya bukan. Itu nggak selamanya berlaku. Ya. Kita nggak bisa membandingkan satu situasi dengan situasi yang lain sama ratanya, nggak. Mungkin yang terjadi dengan Zainab seperti itu, dia menunggu dan kemudian pasangannya kembali, mereka happily ever after, jadi bahagia gitu. Tapi yang aku lihat di kasus ini bukan, makanya The Tower itu sudah datang. Kamu menunjukkan sikap cintamu itu dengan cara yang salah, The Queen of Cups. Sudah tidak ada yang bisa kamu sampaikan ke dia, kamu sudah tidak diberi akses untuk mengungkapkan cintamu ke dia, tapi kamu masih bertahan. This is the real love, ya. Itu akan segera berakhir guys, Kepi. Kamu tidak akan bisa bertahan di situasi itu untuk lebih lama ya, karena kamu pun pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu pantas untuk mendapatkan orang yang juga bisa membalas cintamu, aku rasa. Let me see. The focus, the King of Swords. Ada seseorang yang rutin masuk di dalam pikiranmu ya, 24 jam sehari, karena kamu menunggu. The Knight of Pentacles. Kemudian The Nine of Cups. Dan The Page of Cups. Kamu mengharapkan dia datang, oke, tapi tidak berharap ke dia, guys. This is funny. Kamu mengharapkan dia kembali ke kamu, tapi kamu tidak berharap dia yang maksudnya harapanmu itu bukan ke dia, karena kamu tahu sudah tidak ada harapan untuk dia. Yang kamu harapkan itu malah dari yang lain-lain. Karena aku lihat Nine of Cups di sini seperti minta tolong ke jin, guys. Kamu yakin kalau kamu bisa punya lampu ajaib dan kemudian kamu gosok-gosok kedua sisi lampu ajaib tersebut, muncullah jin, dan ketika jin itu bilang sebutkan 3 pertanyaan, kamu bilang ke jinnya, tidak, aku tidak butuh 3, aku hanya butuh 1 pertanyaan, kembalikan dia padaku. Kenapa kamu minta ke jin? Karena kamu tahu ketika kamu minta ke dia, dia tidak akan mau kembali ke kamu. Genie. Oke, The Page of Cups ini adalah tanda bahwa kamu pun sebenarnya meragukan koneksi ini dengan dia. Ya, even dia kembali, kamu nggak yakin apakah kalian bisa bersama seperti dulu lagi atau semuanya akan baik-baik saja. Kamu nggak yakin. That's your ego. Ya, itulah egomu yang kamu pertahankan selama ini, Kepi, dan sebentar lagi akan jeder habis. Ya. Please be patient to yourself, not be patient for his coming back. Ya, kamu itu bersabar untuk dirimu, Kepi, bukan bersabar dia kembali. Itulah bentuk kesalahan kesabaranmu, ya, yang harus segera diakhiri. Oke, mari kita lihat di target ada Ace of Pentacles, guys. This is present, hadiah ya. Seven of Swords. Hey, kenapa lama sekali? Seven of Cups, oke. Dan 1 kartu lagi. The Ten of Pentacles. Bottom of the decknya The Page of Swords. Kamu kepoin dia, ya. Kamu cari-cari informasi tentang dia yang sudah terpisah darimu ini, ya. Kamu tanyain teman-temannya, kamu tanyai keluarganya, siapapun itu, guys, ya. Tapi kamu adalah Capricorn, jadi kamu cari informasi yang valid, ya. Kamu nggak akan tanya ke orang yang tidak mengenal dia. Kamu akan tanyakan ke family member, ke sahabatnya, ke teman-teman kantornya. Udah gimana sih keadaan Jono? Ada nggak sih cewek yang saat ini dekat dengan Jono? Dengar-dengar Jono katanya mau nikah lagi, bener nggak sih? Itu yang kamu tanya. Kamu kepoin dia, ya. Aku rasa hampir sebagian besar waktumu tersisa dalam 1 hari itu mengkepoin dia saat ini. Kepi yang kepo. The Seven of Swords, ada rasa kedamaian hati yang hilang. Kamu tahu ketika melakukan itu, ya, stalking itu, kamu kacau balau rasanya, ya. Ya, karena informasi itu pasti akan simpang siur, guys, ketika kita stalking seseorang, ya. Informasi yang paling tepat adalah ketika kita menanyakan langsung ke orangnya, ya. Artinya kita bicara langsung. Tapi ketika kita mencari informasi dari orang-orang lain di sekelilingnya, itu akan menimbulkan banyak bias, ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Simpang siur gitu deh, guys, ya, istilahnya. Mudah-mudahan kalian paham istilah simpang siur. Semakin banyak informasi yang berhasil kamu dapatkan dari menstalking dia, semakin kamu pusing. Itu dah. Biar lebih
clear. Semakin banyak informasi yang kamu dapatkan dari menstalking dia, semakin kamu pusing. Oke, di recent past ada the Eight of Pentacles. What this is all about, thank you. Aku rasa kalian belum menikah ya guys, belum. Ini bukan orang yang menikah. Kalau bukan pertunangan berarti pacaran. Karena aku ngerasa siapapun yang saat ini cuek ke kamu, King of Swords itu, dia seolah-olah tidak punya tanggung jawab atas perasaanmu. Itu yang aku rasakan. Dan it's a good way. Biasanya kalau ada yang bersikap seperti itu atau ada energi seperti itu, aku bisa langsung ngerasain, parah banget sih lu, nggak tanggung jawab banget sih ya gitu. Nggak. Ini terpisah baik-baik aku rasa, dan kemudian kalian sudah saling bicara sebelumnya bahwa memang hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Yes, kamu bilang begitu, tapi di dalam hati kamu masih menyimpan rasa yang sangat kuat ke dia, dan dia sudah melanjutkan hidupnya. Oke, kemudian the Two of Wands, lagi-lagi jarak, dan the Four of Wands. Yang terjadi di antara kalian itu beautiful ya guys, indah, the Four of Wands. Banyak janji yang kalian ucapkan, nanti kita begini ya mas, kalau nikah begini, aku mau pakai baju yang dirancang oleh perancang busana terkenal di Eropa. Oke, dia bilang begitu. Terus aku juga mau rumah yang besar, aku mau ganti mobil setahun 5 kali, aku mau dikasih uang bulanan miliar-miliaran somehow. Karena Pentacles yang muncul di recent past ini ya, lebih ke uang-uangan. Kamu agak matre aku rasa, Kepi. The Two of Cups dan kemudian the Two of Wands. Semakin hari cinta itu semakin memudar, rasa itu semakin hilang. At least satu sisi menganggap demikian ya. Si King of Swords ini yang semakin hari semakin menjauh darimu di masa lalu, dan itu yang membuatmu merasa heran, loh kok bisa seperti itu, kok bisa seperti itu ya. Unstick the stuck. Dia moving on, kamu masih tetap di tempat yang sama ya. Sekali lagi aku bilang, aku tidak merasakan dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, Kepi. Let's see the Nine of Wands, what this is all about, thank you. Protection. The Tower. Kemudian Two of Swords. Dan the Eight of Swords. The Page of Pentacles, bottom of the deck. Kamu akan tetap melindungi rasa itu sampai 6 bulan ke depan guys. Ini adalah readingan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kamu masih tetap akan melindungi rasa itu, karena menurutmu itulah cinta. Itulah pengertian cinta yang aku tahu, Ray, dan aku akan tetap bertahan di situ. Oke, silakan ya, karena universe bilang kan, waktunya kamu unstick the stuck, waktunya kamu follow through, dan waktunya kamu untuk change, berubah. Ketika change datang guys, berarti prinsip apapun yang kalian simpan saat ini itu salah. Ya, itu harus segera berubah. Kenapa? Dibuat seperti itu supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaanmu, supaya kamu menjadi orang yang lebih baik, supaya kamu bisa menikmati hidup ini. Hidup ini gak lama, Kepi, oke? Let's say kamu sekarang usia 25-30 tahun. Usia produktif itu di umur 55. Dan kemudian setelah itu kamu tiba-tiba tersadar, loh, apa yang aku lakukan selama ini? Kok tiba-tiba udah umur 60 tahun aja? Nah, itu universe yang nggak mau. Stick dan waiting. Stuck, stick, dan waiting. Stick itu menempel, stuck itu nggak bergerak ya, vakum, dan kemudian waitingnya di sini aku rasa salah. The Seven of Pentacles ya, dan The Tower datang di near future. Kalian bisa rasakan hal yang akan menyakitkan terjadi di dalam hidup kalian yang berkaitan dengan keras kepala ini ya. Kalian keras kepala mempertahankan prinsip kalian. Mungkin nanti di sekitar September itu akan terasa guys, The Tower ini ya. Oke. Kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian dan tertarik melanjutkan kisah berikutnya guys, ada 4 kartu yang tersisa, divination atau coaching. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, Kepi. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian di 14 hari pertama bulan April 2022 ini guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya, Capricorn. Thank you very much, dadah. Situasi ini akan segera mendapatkan solusi kalau dia mau kembali ke aku. Pasti semuanya jadi baik-baik saja kalau dia kembali ke aku gitu. Nah, masalahnya kan dia nggak mau kembali ke kamu. Untuk periode waktu ini, bukan dia hadiah untukmu, tapi kesendirianmu itulah yang akan menjadi hadiah besar bagimu. Karena di situ ada the sun. Bisakah aku hidup kalau aku sudah tidak punya harapan dia akan kembali ke aku?
Ya bisa lah, gimana sih? Kalaupun guys, bukan dia yang mau kembali ke kalian, tapi ada Four of Wands untuk kalian. Setelah proses transformasi ya. Yang lama dimatikan dulu, yang baru segera dimulai, change. Seven of Cups ini datangnya di challenge kamu yang tidak mau menerima dia masuk ke dalam hidupmu. Tawaran-tawaran besar untukmu, bisa jadi sudah ada keluargamu yang mengenalkanmu dengan laki-laki lain gitu, atau dengan perempuan lain. Sudah ada teman-teman kantormu yang mencoba untuk mendekatimu, semuanya kamu abaikan gara-gara menempel ke dia.